Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari ide bisnis saya, yaitu tentang jasa audit yang disusun oleh Gigi Lestari sebagai ketua tim, Aulia Dea Salsabila sebagai PIC Keuangan, Sinta Mandasari sebagai PIC Pemasaran. Kita bahas tentang nambah purpose. Yang pertama itu hal mulia yang ingin tim wujudkan dalam membangun bisnis ialah kami bersama tim yang handal berkomitmen memberi jasa terbaik untuk mendukung bisnis Anda. Yang kedua, apa atau siapa yang menjadi pemicu hal mulia yang ingin diwujudkan tersebut? Pengusaha UMKM yang belum paham tentang audit, pajak, dan pembuatan laporan keuangan. Yang ketiga, bisnis atau topik bisnis apa yang diajukan? Kita mengajukan bisnis konsultan jasa untuk semua perusahaan di segala bidang. Yang keempat, target omset dari net profit usaha di tahun ini. Karena kita masih ide bisnis dan belum buka, jadi target omset kita untuk tahun ini kami buka yaitu 200 juta per tahun omsetnya dan net profit 50 juta. Yang kelima ini realitas omset dan net profit usaha di tahun ini, belum memulai bisnis, masih dalam ide bisnis. Karena kita membuka konsultan jasa audit, jadi kita lebih mengutamakan mengenai tentang layanan memberikan jasa audit yang terdiri dari audit umum, audit ketaatan, audit operasional, review laporan keuangan, jasa atestasi, dan prosedur yang disepakati atau agreed upon prosedur. Kebutuhan jasa audit ialah adanya konflik kepentingan antara penyaji dan pengguna laporan keuangan, adanya pengaruh signifikan laporan keuangan terhadap keputusan bisnis, kompleksitas penyusunan laporan keuangan, hanya auditor yang menguasai kompetensi untuk melakukan verifikasi atas kewajaran laporan keuangan. Yang terakhir itu jarak antara penyaji dan pengguna laporan keuangan. Sasaran pelanggan kita biasanya mengenai tentang kesulitan apa saja yang benar-benar dirasakan oleh calon pelanggan terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jasa yang menjadi konteks bisnis, yaitu melakukan audit secara online dan membuat laporan keuangan secara online. Untuk di zaman saat ini, kita melakukan audit dan membuat laporan masih secara offline atau secara manual. Jadi kami membuka bisnis layanan jasa audit ini melakukan audit yang semuanya berbasis online untuk memudahkan perusahaan. Yang kedua itu, jika kesulitan-kesulitan tersebut dapat diselesaikan, harapan yang ingin diwujudkan oleh calon pelanggan ialah adanya pembuatan dan pelaporan secara online untuk segala perusahaan, baik faktori, dagang, maupun jasa. Yang ketiga, dari semua kesulitan dan harapan calon pelanggan, layanan kami akan memastikan kesulitan dan harapan yang mana kita sebagai konsultan jasa yang berbasis online ini tidak usah repot melakukan kegiatan audit dan membuat laporan secara manual. Karena hal ini menghabiskan waktu dalam proses operasional. Produk kita selain melayani jasa audit, kita melayani accounting, tax, sistem, dan training. Hubungan dengan pelanggan ialah memberikan kemudahan kepada perusahaan, baik jasa, manufacturing, maupun dagang dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua, memberikan jasa profesional akuntan publik dengan kompetensi tinggi, integritas, objektif, dan sesuai standar profesional yang berlaku, memberikan jasa profesional akuntan publik dengan kompetensi tinggi,
integritas, objektif, dan sesuai standar profesional yang berlaku. Yang ketiga, memberikan nilai tambah bagi klien dan pemakai laporan keuangan. Sumber daya dengan pelanggan itu adanya kontraktor adalah SDM yang berhubungan erat dengan konsumen dan memilih aktivitas memasarkan secara konvensional. Yang kedua, modifiers, yaitu SDM yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pemasaran. Yang ketiga, influencer, tugasnya antara lain mencakup pengadaan, riset, dan pengembangan. Yang keempat, isolated, SDM yang berada pada peran ini tampaknya akan sulit berhasil apabila tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari manajemen, terutama untuk memotivasi mereka. Laporan keuangan. Setiap laporan keuangan pasti memiliki dua hal, yaitu adanya proyeksi bisnis dan laporan keuangan. Ini karena masih dalam tahap ide bisnis, jadi kami tidak memiliki proyeksi bisnis karena perhitungan proyeksi bisnis itu dimulai dari tahun dibuatnya suatu bisnis. Biasanya berupa grafik ataupun diagram terkait dengan proyeksi bisnis. Untuk laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan belum dibuat karena bisnis belum berjalan. Sebelum kita membuat laporan keuangan, biasanya kita harus menghitung beberapa aset, kewajiban, serta modal yang kita perlukan dalam suatu bisnis. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.